Ya, iya Pak. Sebenarnya sama sih, statistik parametrik dan statistik non parametrik itu sebenarnya hampir sama. Ini adalah merupakan istilahnya kebalikan daripada statistik non parametrik. Jadi sebenarnya yang didahulukan itu adalah apabila teman-teman mempunyai penelitian atau misalnya teman-teman punya suatu data, ya kan, apakah itu data dari hasil laporan ataupun dari data hasil yang teman dapatkan di lapangan atau misalnya dari suatu institusi, itu harus kita lihat dulu terlebih dahulu adalah skala datanya. Jadi ketika teman-teman untuk menguji suatu hipotesis atau apakah itu melihat suatu perbedaan, apakah itu melihat suatu pengaruh antara variabel A dan variabel B, ya kan? Jadi kita lihat di sini statistik parametrik itu dia menggunakan skala data yang sifatnya itu adalah skala data rasio. Jadi perbedaan antara parametrik sama non parametrik ini letaknya itu adalah apabila parametrik itu dia menggunakan skala data rasio, ya kan. Jadi mutlak ada angkanya. Jadi hasil data yang diperoleh dari hasil suatu pengukuran. Contohnya mungkin seperti Anda melakukan tensi, ya kan, itu pasti kan ada hasilnya keluar. Terus juga Anda mengukur sebuah berat badan, itu kan pasti ada keluar juga hasilnya. Jadi angka-angka seperti itu, ini kita untuk menguji suatu variabel itu menggunakan analisis parametrik. Jadi skala datanya adalah rasio. Nah, sedangkan kalau untuk statistik parametrik itu adalah sudah mungkin sudah jelas sama Bu Citra. Statistik non parametrik itu seperti apa? Saya mau tanya dulu sih. Saya mau refleksi dulu ke belakang dulu pertemuan sebelumnya. Statistik parametrik itu seperti apa? Sudah dijelaskan nggak sama Bu Citra? Oke, monggo. Ada yang bisa volunteer? Yang bisa menjelaskan apa sih itu statistik non parametrik? Mohon izin menjawab Pak. Oke, monggo silakan. Jadi untuk statistik non parametrik itu analisa datanya itu pakai skala yang nominal atau ordinal. Oke, ada lagi? Itu siapa? Kelebihannya kalau misalnya non parametrik itu yang pertama itu ukurannya itu relatif kecil, habis itu bisa digunakan untuk data yang berskala nominal atau ordinal. Terus lebih mudah penggunaan dan penafsirannya, karena kalau misalnya yang parametrik kan harus diukur, harus dengan dihitung gitu Pak. Kan tadi skalanya itu pakai rasio. Kalau misalnya yang non parametrik itu pakai nominal atau yang ordinal. Gitu Pak. Terima kasih ya. Oke, gini ya. Ya. Ada benar ya tadi jawabannya ya. Oke, di parametrik itu dia menggunakan ini ya. Skala datanya adalah nominal ordinal, ya kan? Nominal seperti itu. Tapi ini ada yang membedakan lagi satu hal. Di antara parametrik sama non parametrik yang membedakan adalah kalau di statistik parametrik dia itu menggunakan yang namanya ada uji asumsi. Jadi kita harus dulu langkahi dulu. Jadi ada uji prasyarat juga. Jadi sebelum masuk ke uji parametrik itu harus ada satu uji lagi terlebih dahulu. Ada istilahnya ada syaratnya. Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman mau masuk pintu, ya kan, itu setidaknya harus punya kuncinya dulu. Itu adalah begitupun juga kalau misalnya mau uji statistik parametrik itu harus punya kuncinya dulu. Kuncinya apa? Harus datanya berdistribusi normal. Izin ulangi Pak, apa Pak syaratnya? Harus datanya berdistribusi normal. Terus yang kedua adalah datanya homogen. Itu adalah kuncinya kalau untuk kalau untuk menggunakan statistik parametrik seperti itu. Tapi kalau non parametrik itu ibaratnya kayak seperti Anda buka pintu ya udah langsung masuk gitu kan, tapi ada syarat-syaratnya seperti itu. Tapi kalau di parametrik itu harus ada kuncinya dulu. Kuncinya itu adalah
harus datanya berdistribusi normal. Yang kedua adalah datanya sifatnya harus homogen. Terus juga adalah skala datanya adalah menggunakan skala data rasio. Jadi kita lihat data rasio tadi itu kita lihat distribusinya apakah normal apa enggak, seperti itu. Ya, itu adalah skala data parametrik. Nah, seperti itu. Ya kan, kita lihat di sini tujuan daripada pengujian daripada statistik parametrik. Kita lihat ini adalah bisa mendeskripsikan, ya kan, terus juga bisa menguji suatu perbedaan, ya kan. Ini perbedaannya kan antara satu variabel x dan variabel y. Nah, jadi kita uji ya, salah satunya, atau mungkin variabel x1 sama x2 ini kita uji perbedaannya, seperti itu. Terus ada yang bisa menggambarkan suatu korelasi, ya kan. Jadi kita lihat, jadi apa itu parameter sama non parameter itu sifatnya adalah tools, ya kan. Jadi semacam alat. Alat yang menyesuaikan dari apa? Alat menyesuaikan daripada tujuan penelitiannya teman-teman nanti. Nah, kalau teman-teman sudah menyusun proposal, ya kan, itu pasti ada tujuannya dulu. Nah, tujuannya menggunakan apa dulu? Apakah melihat perbedaan? Apakah melihat pengaruh? Apakah melihat kok ini hubungan? Nah, melihat hubungan kan pasti ambilnya korelasi. Kalau ingin melihat perbedaan, itu melihatnya adalah atau membandingkan, itu pasti ada perbedaan. Nah, jadi tergantung daripada tujuannya menggunakan apa. Jadi statistik ini adalah menyesuaikan daripada tujuan daripada penelitian teman-teman, seperti itu. Jadi bukan tujuan itu ini ya, menyesuaikan daripada statistik, ya tidak. Statistik ini nanti akan menyesuaikan daripada suatu tujuan penelitian teman-teman, seperti itu. Jangan dibalik. Terus juga yang kedua ini adalah ada satu atau dua, ya kan, atau sampel ini dilihat. Dan dilihat ini apanya? Sampelnya itu ada berapa macam? Apakah dua? Apakah satu macam? Apakah dua? Ataukah mungkin tiga? Apakah mungkin empat, lebih daripada dua? Seperti itu. Contohnya seperti ini. Contohnya ada judul melihat semacam suatu pre dan post, ya kan. Kalau melihat sebelum sama sesudah itu masuk kategori apa? One sample atau two sample? Izin ulangi apa, Pak? Nah, kalau misalnya ada teman-teman, misalnya Anda melakukan sebuah penyuluhan, ya kan. Jadi sebelum melakukan penyuluhan pasti kan ada pre-nya dulu, Anda pretest dulu, ya kan. Setelah saya pretest, ya kan, hasilnya ketemu. Nah, terus juga Anda melakukan penyuluhan lagi, terus dilakukan post testnya. Nah, jadi antara pre dan post itu berapa sampel? Ada berapa sampel di situ? Dua, Pak. Ada dua sampel, ada pre dan Pre dan post, post, ya ya. kan. Nah, jadi ada dua sampel. Tapi kalau nggak ada pre dan post, ya kan, itu bisa contohnya mungkin lebih bagus penggunaan mungkin gini ya, judulnya lebih tepatnya lebih efektif mana, pembelajaran daring apa luring. Kita bandingkan antara keduanya tersebut, itu one sample atau dua sampel? Dua, Pak. Nah, dua sampel, ya kan. Tapi yang satu itu ada korelasi, yang satu itu ada berhubungan, yang satu itu enggak ada, ya kan. Ya, seperti itu. Paham sampai di sini? Paham? Ya, Paham. Paham ya? Oke. Kita lihat di sini untuk porsi ini bisa sama-sama. Jadi skala datanya ini ya rasio ya, kalau untuk parametrik. Kalau untuk nominal ordinal ini menggunakan non parametrik. Oke. Kita lihat sini indikator dari suatu pengukuran ini, ya kan, datanya distribusi normal. Terus yang kedua adalah dipilih secara random. Oke, lagi satu ya. Oke, kenapa sih harus dipilih secara random, teman-teman? Karena apa? Kalau teman-teman tidak memilih atau sampelnya diambil secara tidak acak, itu apa? Jadi ibaratnya itu seperti ini ya, kita nggak bisa kalau datanya tidak dipilih secara acak, itu dapat berpotensi apa? Itu dapat berpotensi terjadinya bias. Contoh mungkin kalau ada teman-teman mengambil sebuah data, hasil dari waktu pengambilan datanya itu bukan secara random, itu kita tidak bisa kembalikan. Contohnya gini, apakah sampel tersebut ini mewakili tidak dari populasi kita? Jadi kita bisa mengeneralisir kembali.
Seperti itu. Jadi kita bisa uji kembali apakah sampel yang ini apakah benar-benar representatif atau mewakili tidak dari suatu populasi tadi yang kita ambil. Nah, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman pilih secara kehendak penelitian atau tidak secara random, itu otomatis tidak perlu untuk dilakukan ini, tidak perlu dilakukan generasi lagi seperti itu karena teman-teman sudah mengambil sesuai dengan kebutuhan penelitian. Itu ada perbedaannya. Ini non parametrik sudah dijelaskan ya kan. Ini ada sebuah data ya kan yang teman-teman kumpulkan. Ini kelihatan nggak PPT-nya? Terlihat Pak, jelas. Jelas terlihat. Oke. Sini kita lihat di sini ini ada data ya kan yang Anda dapatkan. Apakah itu data kemudian apanya? Dari data tersebut ini ya kan kita lihat dulu, kita harus punya kunci dulu untuk melangkah kepada parametrik ya kan. Kita lihat dulu populasinya ya kan. Nah, kalau populasinya tidak diketahui otomatis masuk di parametrik ya kan. Kalau dia diketahui jadi ada berapa populasinya sekian ya kan terbatas. Jadi kita kembalikan lagi ke sini. Nah, dites lagi, di-filter lagi. Nah, apakah data tersebut itu distribusi normal apa tidak? Kalau tidak, ya kita keluarkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, terus kita lihat lagi di sini. Kalau misalnya dia normal, ini datanya ditarik secara random apa enggak? Ini tahap ini secara memang ditarik secara random. Nah, kita lihat lagi variance datanya, apakah homogen apa enggak, seperti itu. Nah, kalau sudah homogen, lihat lagi skalanya, oh interval A, baru bisa menggunakan parametrik. Tapi kalau misalnya dari sini sudah enggak, ya kan, otomatis sudah tidak. Contohnya ini proporsi distribusi populasi yang tidak diketahui. Contohnya di sini adalah teman-teman mengambil populasinya itu ini ya, Anda cari itu adalah semacam populasi itu yang memang tidak diketahui. Jadi sifatnya itu adalah ini. Apa maksudnya? Jadi istilahnya Anda mengambil contoh mungkin saya mau mengambil penelitian itu terkait tentang ini yang sampelnya itu adalah lansia sejauh timur atau lansia kota Surabaya. Itu kan kita nggak ketahui berapa sih jumlah pastinya yang sebenarnya. Jadi kita tidak diketahui. Berarti sifatnya itu adalah infinite. Kita sudah pasti masuk ke sini. Tapi kalau teman-teman sudah ketahui berapa sih jumlah populasinya di suatu wilayah atau suatu daerah atau di suatu lokasi penelitian, itu secara tidak langsung pasti masuk ke parametrik. Nah, seperti itu. Tapi lihat dulu, kalau sudah diketahui, lihat dulu datanya lagi, normal apa enggak. Normal ini kita melihat skala datanya itu normal apa enggak. Seperti itu. Ini normal apa enggak sih skala datanya. Nah, itu harus dicari tahu terlebih dahulu. Nah, habis itu kita lihat lagi. Nah, terus juga varian. Jadi isyarat yang paling mutlak sebenarnya ini yang bisa kita lihat secara garis besarnya kuncinya adalah dia distribusi normal sama datanya homogen. Ini harus ada satunya yang memenuhi seperti ini. Bisa masuk kepada parametrik. Oke. Kita lihat untuk kalau misalnya teman-teman untuk ada penelitiannya terkait tentang uji beta atau ujian, ya kan? Ini bisa menggunakan yang namanya uji parametrik dahulu, terus uji parametrik. Ini adalah kebalikannya. Kalau teman-teman menggunakan uji one sample t-test, itu ada kalau di non parametrik itu adalah uji proporsi, ya kan? Ya. Tapi kalau teman-teman untuk menguji independent sample t-test, ya kan? Nah, uji independent t-test ini lawannya itu adalah apa di non parametrik, temannya itu adalah ini ujian ini. Nah, seperti ini. Tapi kalau ujinya ini adalah Pairet, ini ngerti nggak kalau saya bilang independen sama parity test?
Masih paham? Kalau saya bilang independen itu apa, PRET itu seperti apa? Ya, sampai sini. Atau masih belum nggak? Uji independen ini semacam ini ya, independen itu semacam ini, apa? Itu semacam jadi tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Paham maksudnya? Jadi semacam Anda membandingkan metode A dengan metode B. Anda membandingkan kelompok perlakuan sama kelompok kontrol. Itu kan independen namanya. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dari dua variabel tersebut atau kedua metode tersebut. Jadi sifatnya itu adalah independen. Tapi kalau parity test atau pirate artinya berhubungan, ya kan, atau connecting, itu biasanya ada pre dan post, itu sudah pasti, ya kan, pre post itu sudah pasti menggunakan uji yang namanya parity test, atau mungkin sebelum sama sesudah, itu kan pasti ada berhubungan, ya kan, itu menggunakan uji parity test. Namanya apa? Menggunakan ini tadi, uji Wilcoxon. Nah, terus kalau teman-teman untuk menggunakan uji ANOVA yang menggunakan ini ya, uji Kruskal-Wallis. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah kebalikannya, ya kan. Nah, tapi kalau teman-teman punya data, sebaiknya diuji dulu untuk menggunakan uji parametrik dulu. Kenapa saya bilang? Karena uji parametrik ini sifatnya itu karya akan datanya itu padat. Jadi datanya itu Anda bisa melihat datanya itu lebih luas, tidak hanya pada non parametrik. Nah, kalau sudah ini tidak memenuhi syarat untuk masuk di parametrik, datanya ya turunkan ke non parametrik, bisa menggunakan ini. Tapi sebaiknya diuji dulu menggunakan terlebih dahulu menggunakan uji parametrik. Kenapa? Ini datanya, soalnya datanya itu lebih apa? Lebih ini ya. Kalau menurut saya itu lebih kaya datanya ketika teman-teman menggunakan skala data rasio ketimbang skala maupun atau ordinal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Kami izin bertanya, Pak. Oke, monggo Berarti silakan. sebelum kita tahu kalau misalnya itu data apa uji statistiknya pakai non parametrik, cek syarat datanya tadi ya Pak dari yang parametrik itu. Iya, benar. Jadi sebaiknya teman-teman ketika ada punya data, ya kan pasti kalau misalnya teman-teman mengambil data, ya kan pasti mungkin data, apakah itu pengetahuan, apakah itu mungkin data sikap, atau mungkin itu kan pasti ada data-data yang berupa scoring, data-data yang berupa hasil penjumlahan scoring, atau misalnya kita lihat itu adalah data mentahnya ceritanya sih. Ya kan, itu disimpan dulu, ya kan, disimpan dulu, diuji dulu pakai ini parametrik. Nah, kalau dari datanya tersebut itu normal, itu lebih bagus lagi. Jadi kita bisa melihat nilai perbandingan rata-ratanya gitu. Ketimbang menggunakan non parametrik, kita nggak bisa melihat nilai perbandingan rata-ratanya dari suatu apa data kita itu seperti apa. Seperti itu. Jadi jangan langsung diputuskan untuk langsung ke non parametrik, enggak seperti itu, ya kan. Jadi harus ada step-stepnya dulu seperti itu. Kalau ini yang enggak memenuhi syarat, baru kita lompat ke sini. Tapi kalau aku selagi ini memenuhi syarat, it's okay, malah lebih 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 apa pembahasannya temukan itu lebih banyak ketika teman-teman menggunakan uji parametrik timbang menggunakan uji non parametrik tadi, seperti itu. Tapi memang ada syarat-syarat tadi, ada datanya normal, terus juga ada datanya ini. Nanti kita akan pelajari sih untuk menguji daripada apakah ini sudah diuji enggak, belum, sudah diisi belum sama Bu Citra untuk analisis normalitas skala data Belum Pak. normalitas apa belum ya. Oke, terus di sini ada petanya. Ini adalah peta konsep dari suatu uji komparasi atau uji perbandingan. Oke. Teman-teman bisa catat atau mungkin tanyakan, ada uji komparasi. Ini bisa menggunakan one sample, atau sampel sama lebih daripada satu sampel. Kalau misalnya
penelitiannya teman-teman itu ada kelompok sampelnya itu ada 3, atau jadi bisa menggunakan ANOVA tadi seperti ini, seperti itu. Teman-teman ujinya itu sampel itu bisa antara lihat lagi apakah dia berpasangan, apakah independen. Lihat lagi terus skala datanya, dia skalanya adalah rasio, parametrik, kalau tidak ya pakai non parametrik. Ini adalah semacam peta konsepnya. Jadi melihat dari sini ini cocok kalau teman-teman ini melakukan penelitian yang sifatnya ini adalah menggunakan metode kuasi eksperimen. Ini bisa menggunakan uji komparasi tadi. Oke, ini adalah jenis-jenis daripada kapan sih ketika teman-teman menggunakan uji statistik. Ini biasanya kan paling sering ditanyakan sih sama teman-teman kalau misalnya ingin melakukan sebuah penelitian. Ya kan, apalagi kalau udah masuk kepada menjelang proposal skripsi atau proposal, itu biasanya sibuk berputar di bab 4 di analisis data. Nah, ini sering ditanyakan sih kapan uji statistik itu digunakan. Nah, ini statistik itu digunakan itu ketika teman-teman harus lihat dulu datanya, ya kan, skala datanya seperti apa, terus juga tujuannya yang ada di bab 1. Ini lihat dulu tujuannya, apakah melihat suatu hubungan, apakah melihat suatu perbandingan atau pengaruh, ya kan, lihat dulu dari keduanya ini. Lihat dulu di bab 1-nya atau di tujuannya kan, atau di tujuan penelitiannya. Kalau sudah ketemu, ya lihat lagi di bab 4 di bagian definisi operasional, ya kan, yang ada skala data. Itu kan pasti ada skala datanya ordinal, nominal, ya kan, rasio. Tinggal disesuaikan seperti ini. Kalau di komparatif itu bagaimana? Lihat lagi komparatifnya, apakah ada kata-kata di sebelum atau sesudah atau pre atau tes. Kalau misalnya pas salah satu pasti ada pre, post, otomatis masuk ke berpasangan. Lihat lagi berpasangannya itu bagaimana, ya kan? Kalau dia datanya ini ya masuk ke uji T berpasangan atau parity test. Seperti itu. Jadi kalau dia melihat suatu hubungan, nah kalau ordinal, oke. Di sini oke ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan sebelum kita mencoba trial di SPSS sebelum itu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan, teman-teman? Ada yang mau tanyakan nggak? Ya, sini oke, saya harap teman-teman ini nggak ada yang pakai handphonenya untuk join di kelas ini. Ada yang pakai handphone nggak? Karena kalau ada yang pakai handphone, teman-teman nggak bisa langsung praktek. Seperti itu. Jadi saya sarankan langsung menggunakan laptop. Terus juga yang kedua adalah laptopnya itu sudah terinstall aplikasi atau mungkin masih ada yang belum menggunakan SPSS di sini. Sudah diinstal semua aplikasinya? Sudah ya? Karena itu adalah salah satu aplikasi untuk menunjang pekerjaan Anda nantinya pada waktu penyusunan skripsi. Oke, ya datanya ya. Oke, ini kita mau uji namanya dulu. Yang saya kirimkan datanya ya. Ini dulu coba kita latihan, saya kirimkannya.
Oke, monggo ya. Datanya sudah saya kirim di kolom chat. Monggo bisa langsung di download, ya kan? Ambil kita trial ya. Saya coba buat tes. Oke, monggo teman-teman. Apabila sudah ada yang menggunakan SPSS, mungkin bisa dibuka aplikasi SPSS-nya, ya kan, di laptopnya. Langsung bisa di trial. Mohon izin Pak. Berarti data yang Pak contoh ini di copy dulu ya Pak. Iya, dibuka dulu, ya kan? Atau mungkin sudah ada yang tahu untuk masukin di SPSS. Izin Pak ini yang mana dulu Pak yang mau dipakai datanya? Oke, itu ya sebentar ya, saya screen dulu datanya. Oke, ini kelihatan nggak datanya di sini? Iya Pak. Oh yang priority test. Oke, kita coba menggunakan data ini dulu ya, data priority test. Jadi ada pre-testnya, ada post-testnya, ya kan? Kita menggunakan ini dulu. Oke, kan kalau one sample itu kan jarang. Yang paling sering digunakan ketika teman-teman ingin melakukan skripsi, ini biasanya sering digunakan itu adalah priority test sama dependency test, ya kan? Nah, Pak Wilcoxon, ini sudah diajarkan nggak sama Bu Citra? Sudah kan? Untuk Wilcoxon sama Ben Whitney? Sudah ya? Sudah diajarkan contoh-contohnya belum? Kalau sudah, berarti saya skip yang ini. Saya nggak perlu menjelaskan ulang terkait tentang Wilcoxon sama Ben Whitney, kan sudah dijelaskan. Ini sudah Ya jelas. sudah, Pak. Sudah ya, jadi Minggu Siap minggu kemarin. lalu sudah Pak. oke, jadi saya tidak perlu ya untuk membahas terkait tentang Wilcoxon sama Ben Whitney. Jadi saya bahas ini adalah priority test sama independent test, ya kan? Cukup ini aja. Nanti untuk kalau ada waktu pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas satu lagi si ANOVA. Oke, seperti itu kalau ada waktu. Oke, ada priority test sama independent test. Ya kan? Yang di priority test. Mohon dibuka SPSS-nya. Ini saya tutup dulu. Oke, ini kelihatan nggak? Ada dua tab di sini. Ya Pak. Ada dua layar. Kelihatan ya? Ini jelas nggak gambarnya? Jelas ya? Jelas Pak. Oke. Oke, yang pertama ini sudah diajar pengenalan SPSS, sudah kan? Sudah ya? Oke, coba kita entry dulu. Review, kita masukkan dulu di sini. Ini adalah apa ya? Di sini adalah nilainya, ya kan? Tes, ya kan? Tesnya tadi. Oke. Ini kalau nilai tesnya kita desimalnya kasih kosongkan, ya kan? Terus apa lagi? Terus untuk kolom label kan untuk kolom label di sini sih nilai tes, ya kan? Dan nilai kuis. Oke, untuk filenya kita kosongkan, ya kan? Nah, terus measure ini sekian, ini adalah apa?
Ini kelompoknya, ya kan? Ini kelompoknya kita zerokan, ya kan? Ini kelompok. Oke, kita kelompokkan nilainya di ini. Poin kita pertama pretest, ya kan? Oke, masukkan. Terus yang kedua ini adalah post test. Oke, yang kedua. Hasilnya nilainya ini, ya kan? Oh, terlalu cepat ya. Oke. Iya. Sorry. Isi dulu. Ini yang dari luar mana sih? Saya nggak pernah lihat nih. Dari luar siapa yang dari luar? Di luar Surabaya. Yang apa? Merdeka Belajar ya? Dari mana? Dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Pak. Dari mana? Dari Pekanbaru, Pak, Riau. Oh, Pekanbaru Riau. Seorang ya? Satu orang. Enggak, Pak, ada 20 juga, Pak. Ada berapa? Izin Pak, dari PMM ada 5 mahasiswa. Oh, dari mahasiswa. Oke. Hadir semua nggak? Yang dari PM, Pertukaran Mahasiswa. Izin Pak Zul, itu yang value nomor 2-nya diisi apa? Yang value-nya yang yang value ini kan pokoknya. Jadi beriin kode aja. Jadi value 1 itu adalah akan coba akan dulu. Oke, yang pertama ini kita masukin 1 itu adalah pretest, yang kedua ini nggak bisa dihapus ya ini. Oke, ini maksudnya nomor kode 1 itu value 1 itu adalah pretest, add, ya kan? Nah, terus masukin kode 2, ya kan? Untuk di value, terus labelnya itu adalah post test, terus tinggal oke. Jadi ini kita nggak perlu isi untuk skalanya, ya kan? Karena pre dan postnya. Oke, ada yang sudah? Sudah ya? Atau mungkin ada yang belum? Oke, kalau sudah, saya coba ya. Kita coba analisis. Jadi kita menguji ini, kita lihat dulu. Kita harus uji dulu. Kita harus uji dulu di sini. Kita harus uji dulu syaratnya apa aja. Syaratnya menggunakan uji varieties itu seperti apa sih? Syarat mutlak dan enggak? Kunci untuk masuk ke statistik parametrik apa aja? Yang pertama? Yang pertama. Oke, yang pertama itu adalah data terdistribusi normal. Oke, datanya normal apa tidak, ya kan? Oke, kita lihat distribusinya datanya. Kita ingin lihat sih data-data yang ada di sini ini normal apa tidak, seperti itu, ya kan? Oke, kita copy ya datanya ya. Oke, kita masuk dulu. Ini tinggal di copy aja sih. Nilai tesnya di sini kita dulu yang pertama pretest, kita copy sampai 20. Copy, masukin di SPSS, tinggal masuk di SPSS, ya kan? Terus yang post testnya kita copy sampai ke bawah umur 20, kita copy, ya kan?
terus paste ke halaman 2020 ini ya, 21 di sini. Oke. Ya, terus yang pertama ini kita kasih 1 terus 1 sampai dengan 20 ya kan. Nah, karena ini adalah kelompok free. Nah, terus kode 2. Izin waktu, Pak. Oke. Ini yang kelompok 2 di nomor urut 21. Nah, masuk kode 2 seterusnya. Sampai 40 ya. Oke. Teman-teman pengen lihat, ini bisa Izin, dilihat Pak, di tadi sini. yang pretest itu sampai 20. Iya, sampai 20. Nah, teman-teman kelompok bisa dilihat. Kan, jadi 20 kan sudah ada 1 gitu kan sudah pretest. Kita lihat nomor mahasiswa nomor urut 1. Ini adalah 80 kan udah benar. 70 urut nomor urut 2, 22 ya kan masih di post test. Nah, pokoknya udah benar. Oke, sudah di copy? Izin, Pak. Yang punya saya itu di kelompok cuma muncul angkanya saja. Maksudnya cuman angkanya aja. Oke, nggak apa-apa. Cuman angka 1 dan 2-nya ya. Siap Izin, ya, Pak, Pak. tadi habis ngepaste yang 20, terus bawahnya itu nge-copy yang mana? Pretest juga, Pak, atau yang post test? Ini kan 1 sampai 20 ini adalah pretest. Ini yang saya blok ini adalah pretest. Yang 21 ke bawah ini sampai 40 ini adalah post test. Oh, siap. Izin, Pak. Nanti hasilnya seperti ini inputannya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang kendala atau mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Atau mungkin ada yang bertanya? Izin, Pak. Oke, monggo silakan. Ini saya masih bingung mengubah nama variabelnya. Nama variabelnya di laptop di sini ya. Iya, yang itu Pak, yang kayak nilai tes kelompok gitu, Pak. Ini centang yang ini. Ada ini enggak? A ke 1 atau label atau value label. Label. Ini langsung akan berubah di sini. Yang telah kita input tadi dari angka 1. Ini bisa kalau teman-teman bisa ngeceknya itu melalui sini ya. Value label di sini. Ini ada kolom di sini. Kalau teman-teman menggunakan SPSS versi 16 atau versi 17, ini kan tampilannya kan nggak kayak gini. Tampilannya itu kayak semacam ada gambar label, ya kan, label pakaian atau gambar label, ya kan, itu pasti ada di sini. Kecil. Tapi kalau menggunakan SPSS 20 versi 20 ke atas, itu pasti ada logonya seperti ini. Ada pengetahuan. Oke, untuk mengecek apakah yang Anda teman-teman masukkan itu sudah benar apa enggak, sudah sesuai apa enggak dengan yang teman-teman masukkan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau Izin, Pak, ditanyakan? untuk yang post test tadi angkanya di kelompok 2. Yang post testnya tadi itu kelompok ini ya, 2, kode 2 aja. Oh, kodenya 2, siap. Nah, kodenya 2. Izin, Pak, ini nggak bisa gimana, Pak? Yang mana? Yang tadi, yang label itu, Pak. Yang label. Iya. Coba mungkin di sini di variable view masuk di kolom value. Sudah dikasih seperti ini enggak? Yang mana? Masuk di sini di variable view. Belum. Coba dibuat dulu di sini di variable view. Di variable view terus masuk di ini ya, nilai kelompoknya tadi yang sudah kita entry.
ya kan? Terus masuk ke kolom value hasil, ya kan? Nah, tinggal dipencet, tinggal dimasukin value 1 itu adalah value itu tulis angka 1, labelnya tulis pretest. Nah, terus tinggal di add. Nah, seperti itu. Mohon izin Pak. Oke Pas ya dia. waktu Ini saya mengcopy paste datanya ini ke SPSS-nya, itu kolomnya ada yang kosong Pak, jadi nggak terisi. Itu gimana Pak? kolomnya ada yang. Nggak terisi sama datanya tadi. Izin saya share screen boleh Pak? Oke, kalau gitu saya stop share dulu ya. Oke, monggo Siap. silakan. Izin seperti ini Pak. Tadi kan yang ini itu yang pretest. Nah, ketika setelah saya copy yang datanya yang pretest ini, kemudian saya taruh di sini, saya paste ya Pak. Nah itu ini ada kolom yang kosong ini Pak, Loh, kok ada kolom yang kosong? yang bawah juga. Itu dihapus saja. Coba dilihat dulu di sini, di label value-nya, value label yang A lurus, belok kiri itu angka 1. Enggak, ini gitu. Ini kan udah benar, oke. Sudah benar Pak? Udah, oke, itu Iya. udah benar. Oke. Coba di kolom sebelahnya tadi. Yang mana Pak? Variable view. Iya ini yang variable. Iya, enggak apa data view tadi yang di sampingnya. Ya. Nah, ini 2 sampai 20 ini sudah benar apa belum sih? Kan jumlahnya 40 ya Pak ke bawah. Iya, 40 sih, tapi kok ada angka 21 Tapi, yang ya. kosong. Nah, mungkin kurang ke atas mungkin kopinya. Sudah ngopinya tuh di sininya ada Pak. Di sininya di angka 1-nya. Di sininya kan Pak? Iya, Iya, tadi di sininya. Coba dihapus dulu coba. Nah, dihapus. Ya. Saya ulang ya Pak, izin. Oke, ada dapat kasus yang sama seperti ini temannya? Atau mungkin ada yang sudah berhasil? Sudah ada berapa orang sih yang sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil nggak? Kalau cara menghapus semuanya itu bagaimana ini Pak? Hapus saja, di blok aja sih semuanya dari. Gini. Ya. Iya. Terus tinggal di del. Oke. Oke, udah. Izin ulang ya Pak ya. Oke. Nggak apa-apa, nggak berpengaruh. Langsung aja coba diambil, di copy datanya di Excel. Space ya Pak. Oke. Tetap Pak. Kok tetap ya? Coba di apa berpengaruh ya Pak? Kalau misalnya ini nggak berpengaruh sama hasilnya nanti kan nggak apa-apa. Oh, ada 16 ini ya. Kok ada 16? Sesuai sama yang tadi saya. Biasanya kan 20 kan untuk ini kan. Saya ngopinya 20. Coba share screen-nya ini ya. Share screen-nya pakai screen layar. Supaya bisa kelihatan sih cara ngopinya itu udah benar apa enggak kayak gitu. Takutnya pada waktu teman-teman ngopi di ini kadang ada beberapa file yang missing. Maksudnya gimana itu Pak? Coba di stop share dulu, terus pilih share screen ini yang ini ya, share screen-nya itu yang screen, jangan pakai yang lain yang satu-satu. Coba yang screen-nya pakai yang screen. Iya, yang screen coba supaya langsung bisa kelihatan sih perpindahan. Ya, keliru. Angkanya saja yang di copy. Ini dari kamu sini.
ya dari Oh, 50-nya siap. Oke, dari ah, 50. ya clear ngopi tadi. Kalau nggak bisa ditahan dulu shift-nya terus di scroll ke bawah. Iya, kayak gitu, Pak. Loh, Sama. Gini, Pak. kok ada angka 1 ngikut, cukup ini aja, pretestnya aja sampai ke bawah 50 sampai ke 50. Ya, itu aja yang di copy. Gak apa-apa sampai 20 aja terus kan. Gini, Pak. Ya, copy. Nah, terus coba pindahkan. Nggak apa-apa, dipaste ditimpa aja dari atas, di atas. Ya, paste Satu ya, Pak. gitu. Ya, paste. Oh, udah bisa. Siap. Bisa. Oh, sama yang proses juga tadi ya, Pak. Ya, oke, udah bisa ya. Siap. Oke, ada yang Terima bertanya kasih, yang Pak. lain teman-temannya? Monggo. Terima kasih, Pak. Yang lain, apakah masih mengalami kendala? Ada kendala nggak, teman-teman yang lain? Ada kendalanya nggak yang teman-teman yang lain ini? Oke, kalau sudah, oke, sudah kita coba ya analisis ya. Oke, yang kita lihat dulu itu apakah datanya normal apa enggak. Kita lihat dulu normalnya, nah, datanya. Oke, cara untuk menjustifikasi bahwa datanya normal apa tidak itu dengan cara apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang cetak dilihat nilai p-value-nya. Ya, ada yang bisa memberikan saran atau mungkin sedikit ini penjelasan. Ada yang bisa nggak? Ayo. Ini sudah diajarkan nggak untuk menarikan kesimpulan dari kalau misalnya P itu lebih besar daripada nilai alfa itu apa? Diterima apa ditolak? Itu pernah diajarkan nggak belum sih? P value-nya itu kurang daripada alfa. Itu diajarkan nggak belum? Sepertinya Hah? belum, Pak. Masa belum sih? Tapi kalau misalnya yang nilai berpengaruh itu yang 0,005 itu yang kurang dari itu berpengaruh kayak gitu, Pak. Itu sudah, tapi yang seperti Pak Zul bilang belum. Masa belum? Kan sudah diajarkan Pernah tahu non juga mungkin parametrik. Kalau non parametrik sudah teman-teman diajarkan udah. Oke, mungkin ada yang lain. Kalau misalnya udah diajarkan parametrik, non parametrik, berarti udah tahu. Ini kan paling dasar, semua basic sekali sih untuk. Nah ini. Oke, ada yang tahu nggak? Oke, kalau misalnya P-nya itu lebih kecil daripada nilai alfa atau 0,05 itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Atau 5%. Terus kalau P-value-nya itu lebih besar daripada nilai alfa, itu Pak yang H0 Nol ditolak kurang dari 0,5 ada perbedaan atau ada gitu. hubungannya. Kalau nilai P-nya lebih kecil daripada nilai alfa, nilai alfa yang saya maksudkan ini 5% ya. Oke, kalau nggak tahu 5%-nya itu tulis saja 0,05, ya kan? Nah, kalau nilai P-value-nya itu lebih kecil daripada nilai alfa, berarti kita anggap ini datanya tidak normal, ya kan? Nah, oke, data kita anggap ini data tidak normal, ya kan? Ini seperti itu. Tapi kalau hasil p-value-nya itu lebih besar daripada 5% atau alfa, itu adalah datanya normal. Oke, ingat ya. Kalau datanya kalau p-value-nya itu lebih kecil, itu dia datanya tidak normal, ya kan? Nah, terus kalau data p-value-nya itu lebih besar daripada alfa, berarti itu adalah datanya
normal. Oke, paham sampai di sini? Ya, Pak. Paham ya? Oke, dicatat ya untuk redaksi seperti itu ya kan. Oke, sekarang kita uji. Ya, tolong diperhatiin ya. Kita uji dulu caranya seperti apa untuk menguji normalitas. Oke. Oke, kita uji dulu normalitasnya. Apakah datanya normal apa tidak? Oke. Caranya klik analyze di sini kan. Nah, klik analyze, terus masuk kepada ini dulu, kita uji normalitas dulu, masuk ke non parametric test. Ini enggak. Non parametric terus masuk ke ini ya, legacy test. Oke, udah. Terus masuk ke ini, one sample KS. Ini adalah uji normalitas ini namanya. One sample KS, udah. Kita klik di sini one sample KS-nya. Oke. Kan? Oke, setelah sudah sampai ke sini, ini kan pasti ada test distribution di bawahnya. Ini kan sudah tercentang normal, ya kan? Kita centang normal di sini. Ya kan? Nah, centang normal di sini. Centang normal terus masukin nilai kuisnya tadi ke kolom sebelah, kita pindahkan ya kan ke kolom sebelah untuk tes normalnya tadi. Oke, terus setelah sampai di sini kita pilih exact kita cek asymptomatic only. Oke, continue, kita tidak perlu tes description-nya. Oke, kita tidak perlu untuk kalau misalnya teman-teman ingin melihat deskriptifnya nih dicentang aja, tapi kalau tidak nggak apa-apa ya kan. Tapi karena ini adalah uji normalitas, jadi kita tidak perlu untuk melihat deskriptifnya. Langsung aja di cancel. Cukup ini aja tentang normal tes distribusinya ini kan ada normal. Dicentang aja di sini. Oke. Sudah kelihatan kan? Kelihatan nggak ini hasilnya? Sudah terlihat, Pak. Terlihat ya kan? Terlihat. Oke, kita ambil yang mana di sini? Kita ambil yang mana? Yang teman-teman lihat ini kita ambil yang mana di sini? Seek to tell. Ini yang kita lihat ya, yang ini. Ini kita lihat ya. Asumsi signifikan totalnya ini yang kita lihat. Ya kan, ini yang kita lihat ya. Berarti berapa? Hasilnya Depannya koma itu ada 257 ya kan. Cara bacanya bagaimana ini? Nah, ini ya cara bacanya ya. Cara bacanya ya ini. Oke, cara bacanya ini berarti 0, apa? Ini sorry ya. 257 ya. Oke, maaf. Oke, 0,257. Ini 0,275 ini kita bandingkan dengan 0,05. Alfanya ini 0,05 ini alfanya, ya kan? Ini kita bandingkan ini antara keduanya ini. Ini kita bandingkan dengan yang ada di sini. Kita bandingkan. Kan? Pertanyaannya itu kita lihat ini lebih kecil yang mana? Lebih kecil atau lebih besar nilai ini? Ini adalah nilai p-value-nya, ya kan? Ini adalah nilai alfanya. Lebih besar mana nilai p atau nilai alfanya? Nilai P, Pak. Nilai p, ya kan? Kita tadi sudah catat kalau nilai p-value-nya itu lebih besar, ya kan? Berarti datanya normal atau tidak normal? Normal, ya kan? Jadi datanya normal. Seperti ini, ya kan? Kita kan sudah ketahui, oh datanya normal. Di
Jadi tinggal di ini kan kalau sudah datanya normal. Oke. Sebentar ya. Mohon waktunya sebentar. Oke, mohon waktu sebentar ya, sebentar aja. Sudah masuk datanya normal, ya kan? Oke, kita sudah tahu bahwa datanya normal. Oke, sekarang kita coba ini ya. Kalau sudah datanya normal, berarti kita perlu uji satu lagi ujinya, ya kan? Kita perlu uji satu lagi yang namanya uji homogenitas, ya kan? Untuk melihat apakah datanya itu homogen apa tidak. Oke. Caranya seperti apa? Caranya langsung kita data homogenitas itu sudah include di dalam data ini ya. Nah, uji homogenitas itu sebenarnya itu sudah include di dalam uji apa? Uji homogenitas itu sudah include di dalam uji parity test. Oke, kita coba klik di sini analyze, ya kan? Oke, analyze, masuk ke compare min. Oke, ya kan? Ini ada compare min, masuk ke dalam parity test. Ini kan ada parity test. Klik yang ini parity test. Oke, sudah? Sudah kan? Wait. Gini sih. Sorry. Ya kayak gini ya. Oke. Syaratnya ini kayak gini. Oke, kita uji dulu ya. Kita pisahin dulu. Oke. Kita buat ulang. Sorry. Saya nggak lihat tadi. Kita masuk di sini lagi. Ini pretest, ya kan? Kita tadi ini akan ini pretest, ya kan? Kita buat variable v ya. Ini nilai pretest, ya kan? Sorry. Baru saya. Oke. Nilai pre, ya kan? Ini di bawahnya nilai post. Oke, ini dikosongkan, ya kan? Ini terus sampai ke sini and scale. Oke, sudah ya. Ini dibuat dulu seperti ini. Kita sendirikan lagi di data view. Oke, setelah itu masuk ke kolom view, data view. Oke, ini kan sudah ada kan? Oke, jadi nilainya tadi ini yang pretestnya yang mana? Nah, nilai pre-nya kan tinggal di copy aja.
Dari nilai pre sampai dengan 20 kita copy, ya kan? Kita masukkan ke nilai pre yang ada di sini. Nah, ya kan? Terus nilai yang 80 yang post testnya ini kita copy sampai ke nilai 40, kita sampai ke nilai postnya. Oke, dibuat dulu seperti ini ya. Oke. Di sini ya kan. Oke, sudah sampai di sini nggak, teman-teman? Atau mungkin ada yang tanyakan? Ya, sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah, kalau misalnya ini sebenarnya kan datanya juga tetap normal. Kalau misalnya mau diuji normalitasnya kan tetap sama. Oke, kita masuk ke analyze, ya kan, compare mean masuk ke ini ya, parity test. Masuk ke parity test, nilai pre-nya kita masukkan ke variabel 1, ya kan. Nilai post-nya kita masukin ke variabel kedua. Oke, nilai post kita masukin ke variabel kedua. Oke, sampai di sini, ada yang sudah sampai di sini enggak? Siap saya, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Oke, terus tinggal di oke. Oke, ini hasilnya seperti ini. Hasilnya kelihatan nggak, teman-teman? Siap terlihat. Terlihat ya. Oke, kita lihat itu one sample column graph-nya, ini datanya normal, ya kan. Terus masuk kepada ininya. Oh, kita belum coba ya, analyze dulu. Kita belum coba untuk uji skala datanya. Apakah ini apa enggak? Kita coba pakai yang ini dulu coba. Parametrik, coba compare dulu ya. Ini saya mau lihat dulu sih. Ini saya mau lihat dulu untuk data ini ya sih. Homogenitasnya ini homogen apa enggak gitu. Homogenitasnya itu bisa diambil dari sini. Ini diulangi, Pak. Untuk yang Tunggu. uji homogenitas. Iya, tunggu, wait. Saya pelajarin dulu ya. Soalnya agak lupa. Nah, pernah gunakan nih. Wait. Oh, missing analyze. Sorry.
Ya udah lama sih nggak pernah gunain ini. Terus homogeneity-nya itu di bukan ini. Oh, ini dia homogeneity-nya. Option ini ya, masuk di sini. Oke, caranya seperti ini ya. Oke, teman-teman coba masuk di komparmen tadi. Komparmen untuk tes homogeneitasnya kan. Masuk di komparmen, masuk di one way ANOVA. Oke. Nilainya masuk ke dependent list-nya tadi, yang kelompoknya tadi kita masukin ke vektor tadi, ya kan. Habis itu klik option tadi, centang deskriptif dan centang homogeneity of variant test. Ini. Pak, kecepatan. Izin ulangi, Pak. Oke, ini ya. Option tadi, option. Sudah dimasukin datanya semua? Izin Pak dari Dari habis mana? kompermin. Oke, ulang ya. Analyze, terus masuk di komparmen, masuk ke one way ANOVA. Ada nggak di sini? Siap sudah kemudian. Oke, one way ANOVA. Setelah saya one way ANOVA, ini saya keluarkan ya, supaya nggak bingung. Nilai quiznya tadi kita masukin ke dependent list-nya tadi, yang ini. Oke, terus nilai kelompoknya tadi yang kita sudah kelompokkan itu masuk ke kolom vektor. Sudah? Sudah ya. Oke, terus masuk ke option. Nah, ini ada option di sini ya kan. Nah, di dalam option itu ada deskriptifnya kita centang sama homogeneity of variant test. Nah, seperti ini. Oke, terus di continue. Sudah? Selesai di continue, tinggal di oke. Hasilnya keluar apa enggak? Ini keluar hasilnya. Siap ada Pak, keluar Pak. Keluar ya. Oke, kita lihat. Kita lihat dulu tes homogeneity-nya, ya kan? Not. Coba kita gambar. Oke, yang kita peroleh ini adalah, ini yang kita ambil ya. Tes homogeneity of variant test-nya, ya kan? Sorry, saran. Oke, tes homogeneity of variant test-nya ini, ya kan? Ini ngambil tesnya itu nama statistiknya ini ya. Uji statistiknya itu menggunakan uji ini. Levine, ya kan? Levine statistik, ya kan? Nah, yang kita lihat itu bukan ininya ya, tapi melainkan ini yang kita lihat signifikansinya. Nah, bukan ininya, karena ini adalah nilai tesnya, nilai ujinya yang keluar. Yang kita lihat itu adalah signifikansinya. Ini kita lihat yang ini, signifikansi levelnya yang ini kita lihat. Nah, ya kan? Yang ininya kita bandingkan dengan nilai P tadi. Nah, ini kan nilai P kita bandingkan dengan nilai apa tadi? Nilai alfa tadi. Kita bandingkan. Nah, jadi lebih besar mana? Pak izin. Pak. Nilai B. Lebih besar P, Nilai value. ya kan? Jadi kalau nilai P-nya datanya homogen apa enggak? Kalau dilihat Izin Pak, homogen. 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 Oke, datanya kan homogen. Ya kan? Oke, sekarang udah ya. Oke, terus coba kita coba masuk ke sini. Kan kalau dia homogen berarti ini ya. Cara bersihnya piye, cuy? Oke.
Terus kita coba masuk ke uji tadi yang telah sudah kita tes. Ini tes tadi, ya kan? Nah, yang tadi kita tes. Hasilnya kita peroleh mana? Ini saya ajarkan tentang caranya interpretasi juga ya, cara membaca tabelnya sekalian. Oke, tadi kita sudah melihat kan antara pre dan tesnya tadi. Oke, yang kita perhatikan ini di sini ya. Nah, yang kolom pertama dulu. Kolom pertama dulu kita lihat ini dulu sih. Kita lihat. Yang kita lihat ini adalah nilai pre-nya dulu. Nah, nilai pre sama nilai post-testnya tadi yang ada di sini. Ya kan? Ah, dari ini yang mana kita lihat? Yang ini kita lihat ya. Nilai min sama dengan nilai ininya. Nilai min daripada nilai pre-testnya sama nilai min daripada nilai post-testnya. Nah, teman-teman melihat sini ada perubahan nggak antara dilakukan sebelum tes sama sesudahnya? Nah, ada perubahan nggak di sini? Ada perubahannya ya kan? Nah, di sini ada perubahannya yang kita lihat sini. Nah, perubahannya di mana yang kita lihat? Perubahannya yang ini tadi, selisihnya, selisih antara 67 sama 54, selisihnya ini tadi 13,25. Ini adalah nilai selisih daripada nilai pre dan postnya tadi, post dan pre-nya tadi, ya kan? Ini adalah nilai selisihnya dari yang ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, jadi ibaratnya ini adalah perbedaan atau ada selisihnya di sini dari antar nilai pre dan antar nilai post testnya tadi. Ini kita hanya melihat ya kan nilai perbedaannya tadi seperti ini. Nah, sudah ya kan. Nah, sekarang yang kita lihat itu adalah apa? Yang kita lihat itu nilainya ya kan. Ingat, oke, sekarang kita lihat dari apakah ada perbedaan apa enggak ada perbedaan antara nilai pre dan nilai post testnya tadi ya kan. Nah, nilai pre dan nilai post. Oke. Ini berbeda ya, ini berbeda, pengucapannya ini berbeda dengan pengucapan yang ada di yang tadi ya kan. Nah, kalau mungkin teman-teman melihatnya itu kalau di uji asumsi kan kita lihat P-nya itu dia harus lebih besar daripada nilai alfa ya kan, ya enggak. Ini kalau di uji asumsi mulai dari kita lihat ini satu, ini dilihat dari satu, dari uji normalitasnya, uji normalnya. Terus yang kedua ini adalah uji apanya tadi, uji homogenitasnya ya kan. Nah, ini kalau seperti ini berlakunya. Tapi ini tidak berlaku ya kan. Hal ini tidak berlaku kalau di uji variety test. Nah, jadi kalau sudah masuk ke uji asumsi, ini kan uji asumsi. Kalau sudah masuk ke dalam uji statistiknya, jadi yang berlaku itu adalah P yang kita harapkan itu lebih kecil daripada nilai alfa. Ya kan? Nah, ini yang kita harapkan. Nah, ini baik berlaku di uji parity test, independent test, ya kan? Atau ANOVA tadi. ANOVA. Nah, ini pun juga berlaku di uji apa tadi? Ini juga berlaku nanti di uji non parametric test, uji NP, uji non parametrik. Ya, ada pasti uji Wilcoxon, ya kan? Terus dua ini udah uji Mann-Whitney, ya kan? Terus yang ketiga ini pasti ada uji Kruskal-Wallis. Nah, seperti ini. Ini enggak berlaku di sini. Ini sama. Nah, seperti ini. Tapi bedanya kalau uji ini ya kan uji parametric test ini membutuhkan uji prasyarat ini. Nah, tapi kalau yang uji non parametrik ini hukumnya sama juga tetap menggunakan ini. Tapi dia tidak berlaku menggunakan ini. Dia tidak berlaku, ya kan? Nah, jadi yang berlaku yang ini. Oke. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang Izin. Monggo silakan. Berarti kalau kita sudah dapat data mentahan gitu ya Pak, harus diuji parametrik dulu ya Pak. Jangan langsung menunjukkan non parametrik ya Pak. Ya, Izin betul. arahnya. Jadi ada data,
diuji dulu pakai ini, ya kan, uji parametrik. Tapi nggak langsung ke sini dulu. Ada kuncinya dulu. Ini kuncinya tadi. Harus lihat dulu uji normalitas sama uji homogenitasnya tadi. Nah, ini dulu yang dites. Kalau hasilnya ini sudah memenuhi syarat, kita bisa masuk loncat ke sini uji seperti ini. Kalau sudah loncat ke sini, berarti yang P lebih besar daripada alfa ini nggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah P lebih kecil daripada nilai alfa. Ini yang berlaku, ini yang kita harapkan. Jadi yang awalnya kita harapkan di uji asumsi itu adalah P lebih besar daripada nilai alfa, tapi kalau sudah sampai ke uji parametrik sama uji non parametrik, nilai yang kita harapkan sekarang ini adalah P lebih kecil daripada nilai alfa. Nah, ini kita harapkan seperti ini. Tapi dengan catatan kalau parametrik ini harus ada uji ini dulu, uji asumsinya. Tapi kalau uji non parametrik ini tidak perlu dilakukan uji ini tadi. Kecuali kalau ada salah satu syarat tidak memenuhi di sini, apakah itu normalitasnya, apakah homogenitasnya, langsung pindah jalur menggunakan uji ini non parametrik. Nah, langsung rubah haluan, banting setir ke uji non parametrik. Nah, kalau ada salah satu syarat tidak memenuhi, di sini langsung ubah sudut pandangnya, langsung putar balik setir ke arah non parametrik. Nah, seperti ini. Jangan ditunggu mau apakah datanya homogen, mau dihomogenkan, nggak perlu, langsung aja banting setir ke uji non parametrik. Nah, jangan tunggu sampai di otak-atik datanya, enggak. Karena saat penelitian itu adalah yang kita lihat itu adalah standar kejujuran atau nilai kejujuran ketika teman-teman ini melakukan sebuah penelitian. Seperti itu. Jangan merubah-rubah data. Kalau memang datanya seperti itu yang kita dapatkan, ya seperti itu adanya. Nah, jangan dipaksakan untuk menghubungkan seperti itu, ya kan? Sudah? Sudah kan? Izin bertanya, Pak. Oke, ada Nah, yang mau kalau tanyakan? misalnya, izin bertanya, Monggo. Pak. Kalau misalnya datanya bias ya, Pak. Nah, itu berarti nggak pakai diuji-uji lagi ya, Pak? Kan Datanya otomatis bias dari kan kita dapat data yang mentah. Nah, di situ kan nggak semuanya datanya tuh murni kan, Pak? ya. Pasti ada yang bias satu atau dua. Nah, di situ kita melanjutkan untuk uji asumsi atau kita mengulang lagi untuk dapat data yang murni. Uji asumsinya ya. Oke, gini ya. Oke, kalau sudah teman-teman dapatkan nilai data, ya kan istilahkan data mentahan kan yang Anda terima, ya kan? Langsung teman-teman melihat ininya dulu, tujuannya dulu. Tujuan penelitiannya apa dulu sih yang dilihat. Ini kembalikan lagi ke tujuannya dulu. Tujuannya menggunakan apa? Nah, jangan langsung menggunakan, oh saya menggunakan parameter, saya menggunakan ini. Kembalikan dulu ke tujuan penelitiannya di bab 1. Kembalikan, dilihat lagi tujuannya seperti apa. Nah, oh tujuan saya itu adalah untuk menguji perbandingan atau uji pengaruh dari pre dan postnya. Itu bisa menggunakan uji parametrik. Kita lihat, oh uji saya itu adalah korelasi, mencari suatu hubungan. Oh jadi masuknya di mana? Bisa masuk di non parametrik, bisa masuk di parametrik. Oke, bisa ada dua kemungkinan, ya kan? Nah, kalau sudah terjawab, turunkan lagi spesifikasinya. Kita turunkan lagi, ya kan? Kita masuk kepada definisi operasional yang ada di bab 4. Lihat lagi di DO-nya. Nah, kalau sudah dapat tujuannya, kita masuk ke DO-nya. Oh, DO-nya saya skala datanya itu numerikal. Oh, data saya itu ada ordinal. Tinggal disesuaikan uji hubungan sama uji hipotesisnya adalah hubungan, terus juga numerikal. Oh, berarti saya cocoknya menggunakan uji apa? Oh, regresi linier. Seperti itu. Oh, data saya nominal ordinal. Oh, data saya nominal. Terus saya ingin mencari ini. Oh, masuk ke dalam regresi nominal atau regresi logistik. Seperti itu. Nah, jadi tanpa ada merubah data. Tapi kalau seandainya ada data yang Anda peroleh kurang jelas atau misalnya bias, itu biasanya dipengaruhi apa? Dipengaruhi biasanya dikarenakan pada waktu teman-teman mengumpulkan data atau melakukan proses wawancara, ya kan?
itu kadang tidak sesuai. Jadi kadang itu tidak pas dengan instrumennya yang digunakan apa. Itu biasanya kebanyakan data yang tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi. Ini biasanya dikarenakan apa? Pada waktu teman-teman mengumpulkan data. Oke, mungkin di flashback lagi atau kita refleksi. Oh, apakah mungkin data saya sudah benar ya? Kalau mungkin datanya tersebut itu sudah benar, kita ngecek lagi sih. Oke, keliru saya di mana kok hasilnya nggak signifikan? Apakah proses wawancara saya, kalau Anda sudah rasa proses wawancaranya itu sudah mengambil data dengan maksimal, yang harus kita cari tahu itu adalah instrumennya. Instrumen pengambilan datanya, yaitu kuesionernya. Apakah kuesioner ini sudah valid apa belum? Ya. Itu yang harus diperhatikan lagi. Teman-teman mengambil data, ya kan, untuk melihat hasilnya signifikan apa enggak. Harus dilihat daripada instrumennya, apakah instrumen sudah baku apa tidak. Kalau instrumennya itu sudah baku, ya kan, ini sudah baku dalam artian gini ya, sudah baku dalam artian itu teman-teman ngambilnya itu kuesionernya itu dari institusional, jadi sudah ada logonya, ya kan, itu sudah ceritanya. Itu sudah baku. Oh, saya mengambil dari yang teori instrumennya DAS, DASS, yang anxiety, ya kan, depression, ini kan depression, anxiety, syndrome, ya kan, DAS. Oke, itu sudah ada bakunya, nggak apa-apa ngambil itu. Yang tidak baku itu adalah Anda buat studi kuesioner itu tidak baku. Kalau sudah tidak baku, ini bisa dibakukan. Dibakukan dengan cara validitas di SPSS. Ada namanya uji validitas sama uji reliabilitas namanya. Untuk mengecek apakah instrumen saya itu sudah benar, apa sudah valid apa tidak. Jadi butuh namanya uji validitas sama uji reliabilitas. Seperti itu. Kalau untuk mengukur seberapa valid atau seberapa besar tingkat kepercayaan variabel Anda, tingkat instrumen Anda, seperti itu, bukan data ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan, teman-teman? Izin bertanya lagi, Pak. Oke, monggo silakan. Iya. Terkait kuesioner baku dan tidak baku ya, Pak. Nah, kalau misalnya kita ambil dari kuesioner itu dari bukti lain, itu termasuk baku. Bagus sekali. Misal dari jurnal ya, Pak. Tapi penelitian itu tuh sudah ada tulisannya, penelitian ini itu sudah melalui uji reliabilitas dan validitas. Oke, bisa itu sih. Termasuk baku atau itu sudah bisa diambil. Seperti itu. Kalau berarti termasuk baku ya, Pak ya? Termasuk baku. Tapi kalau sudah ngambil dari penelitian itu sebaiknya apa? Sebaiknya gini. Kalau itu baku di orang lain, itu saran saya sebaiknya Anda meminta izin terlebih dahulu kepada yang membuat kuesioner. Jadi tidak semerta-merta ngambil contoh kuesionernya orang. Jadi sebaiknya Anda minta izin terlebih dahulu. Apakah itu by email? Kan biasanya kan dalam kuesioner kan sudah ada ya kan, tapi kan biasanya dicentangkan emailnya kan di suatu penulis karya penulis kan, itu kan ada emailnya. Yang nggak apa-apa di email, mau izin apa boleh saya menggunakan instrumen Bapak dalam penelitian saya. Nggak apa-apa di WA aja, atau mungkin kalau ada WA-nya lebih bagus, tapi ada ya di email aja seperti itu. Jadi di email aja. Jadi setidaknya untuk langkah apresiatif Anda, ya kan, untuk ini sih langkah untuk menghargai penulisnya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Siap, terima kasih Pak. Oke, ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutnya. Oke, kita sudah langsung ke sini ya.
variety test. Nah, yang kita ambil di sini. Oke, yang kita lihat ini yang mana? Ini yang kita lihat. Variety test, ya kan? Korelasinya ini kita lihatnya ini. 0,00-nya. Artinya berada di signifikansi totalnya. Ini yang kita lihat nilai ininya. Nah, ini yang kita lihatnya ini. Oke, ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Jadi kalau misalnya kita lihat melihat perbandingannya itu lebih kecil mana? Antara 0,00 dengan 0,005 yang ada di p-value-nya. Nah, jadi lebih kecil p-value-nya, ya kan? Ini lebih kecil. Berarti kalau dia lebih kecil berarti ada perbedaan apa tidak ada perbedaan antara nilai post dan nilai pretestnya? Ada perbedaan apa enggak ada perbedaan? Siap ada, Pak. Ada. Nah, berarti kalau ada perbedaan, ya kan? Ingat ya, kalau dia lebih kecil, jangan ragu. Kalau dia lebih kecil daripada alfa, itu adalah dia ada perbedaan atau ada hubungan, ya kan? Nah, tapi kalau dia lebih besar daripada alfa, itu tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan, ya kan? Ini berlaku pada statistik inferensial dan statistik ya kan, statistik inferensial, baik itu parametrik ataupun non parametrik. Tapi kalau sudah berada di dalam uji asumsi, yang baik itu uji validitas, uji normalitas, uji reliabilitas, homogenitas, kita kan sudah, ini uji asumsi ya. Ini syaratnya itu adalah p-value itu lebih besar daripada alfa. Kebalikannya daripada uji statistiknya tadi. Nah, seperti itu kebalikannya. Oke, sampai sini ada yang dipahami? Oke, jadi bisa kita dapatkan kesimpulannya dari peserta mahasiswa dari 20 ya kan, 20 ini kita bisa kategorikan ada perbedaan, ya kan. Jadi ada perbedaan antara nilai pre dan post pada nilai kuis statistik. Nah, contohnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Ya, belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke, kalau belum, coba teman-teman ini ya, coba teman-teman coba kerjakan yang ini, coba independency test. Saya ingin cara masuknya gimana, cara masukkan di SPSS-nya gimana, terus cara menjalankannya bagaimana. Oke, ada yang bisa nggak? Izin share screen, Pak. Oke, saya coba stop share ya. Oke, monggo silakan. Izin sudah terlihat. Oke, sudah terlihat ya. Ini yang tadi berarti dihapus dulu ya, Pak. Boleh, kalau misalnya mau hapus, kalau misalnya mau. Kalau misalnya biar untuk arsip terus ngalu data baru gimana, Pak? Kalau misalnya mau lebih banyak, tinggal lihat aja sini variable view, masukin entry baru lagi. Nah, Berarti tinggal ini caranya gimana? Ya, coba di situ ada nilai. metode teoritis. Ya, nilainya dulu, nilai rata-ratanya kan, nilai Berarti rata-ratanya ini dulu. ditulis apa, Pak? Nilai aja, nilai pembelajaran atau nilai ujian atau nilai ini barang lah. Oke, nilai kuis. Oke, contohnya seperti ini. Oke, ya kan. Terus di bawahnya apa?
Di bawahnya itu kasih kelompok. Kelompok. Oke. Jangan ada spasi ya, harus huruf. Oke, kelompok. Oke, ya sudah. Loh. Enggak mau. Oh, duplicate sama di atas. Nah, Oh jadi iya, kelompok berarti aja. harus dihapus dulu. Enggak usah. Nggak usah. Iya, kelompok 1 atau kelompok 2 lah. Atau kelompok Ini Pak. ya, terserah. Dikasih pada. Oh iya. Oke. Eh, Terus measurenya. desimalnya dikurangkan dulu, Oh, dikasih iya. 0 semua. Oke, ya kan? Oke. Terus Labelnya. labelnya ditulis nilai ujian. Nah, nilai ujian statistik. Seperti itu terserah ya kan. Terus di sini kelompoknya itu kelompok metode kelompoknya sih, apa metodenya sih? Sebenarnya metode sih sebenarnya sih di sini. Metode atau Iya, metode aja sih. berarti yang ini juga metode. Iya, metode aja. Ganti aja metode. Oh, metode aja. Iya, metode. Oke, sudah. Ini Pak. Oke. Berarti metode ya Pak. Iya, kasih metode aja sih. Kemudian measure-nya dirubah ya kan, jadi scale ya kan, karena rasio kan angkanya. Iya. Oke. Terus coba ke kolom value-nya lagi yang satu. Oh iya. Oh iya ini. Jangan itu kan rasio, kita nggak perlu lagi ya kan, yang kan di bawah yang metodenya. Yang itu dirubah. Oke, pilih satu. Ya. Apabila labelnya itu adalah metode teoritis, jadi dia kode nanti akan muncul kode 1 itu kalau misalnya pembelajaran seperti teoritis, ya masukin add. Oke, terus yang kedua itu adalah metode apa? Metode praktek. Oke, metode praktek. Oke, sudah, tinggal di oke. Udah kan? Nah, tinggal coba masuk di data view. Nggak usah ke bawah, ke sampingnya aja sih yang sudah di. Ini ya Pak? Ya, tinggal di copy aja dari hasilnya tadi. Nilai ujiannya copy aja semua, ya kan? 1 sampai 20. Berapa? 25 ya? 30 ini Pak. 25. 25 ya. Oke, di copy ya kan, coba masuk ke SPSS lagi. Oke, di paste. Oke, terus Yang metode. Langsung diberikan metodenya di situ, angka 1 di situ, supaya nggak bingung ya kan. Oh, nanti bingung lagi, kok ada 11 di situ, nanti nggak kebaca kalau 11. Oh iya, ini ada 11. Sudah Pak. Oke, terus di copy lagi ke bawahnya. Terus oke, kan 25 kan? Oke. Iya. Nomor urut 26 langsung masukkan ke ini, ke bawah yang metode Yang ini, Pak, praktikum. ya? Ya. Tinggal di copy. Terus bawahnya ini ya Pak? Ya, di bawahnya. Paste di situ. Oke. Terus ini 2. 2. Sudah Pak. Oke, sudah kan? Oke, Ya. kalau sudah, coba langkah-langkahnya apa? Sebelum untuk kita langkah ke uji independentitas. Syarat-syaratnya uji independentitas apa? Lihat syarat-syaratnya. Uji independentitas syaratnya apa? Datanya berdistribusi normal. Oke. Terus juga yang kedua itu adalah variance datanya itu adalah
homogen. Oke, Iya. ya, jadi harus ada 2 uji. Harus apa? Normal dan Harus normal dan harus homogen. datanya homogen. Cara lihatnya gimana? Uji dulu. Oke, menggunakan uji apa? Uji Banyak cara. normalitas. Uji normalitas. Uji Caranya uji normalitas gimana? Analyze, Oke, analyze. complement, Terus masa penting apa? parameter Non-parametric, test. oh ya. Terus legacy Terus dialog, masuk kasih dialog, terus masuk ke one, ya one Ya, sampel one KS. sample. One sampel. Oke, kan yang satu dikeluarkan nilainya. Ini tadi nilai kuisnya yang satu kan itu kuis yang lama, ya kan? Jadi, Dikeluarkan. Itu ada Oh ya ya, dikeluarkan. Terus masukkan nilai ujiannya tadi. yang ini Pas juga nggak perlu, Oh, nggak usah. nggak perlu. Oh, siap. Kan ini kan cuma nilainya kan hanya metodenya aja. Yang dilihat kan Ya. ini tadi. Oh, normal. Jadi langsung aja di oke. Kalau misalnya mau ini ya nggak apa-apa. Oke, dilihat dulu normal apa enggak datanya. Ini ya, Pak, Ini ya datanya tadi ya. yang barusan. Barusan ya. 0,05. Oke, ini yang diperoleh apanya? 0,11 ya. Ya, 0,11. Ini 0,11 ini di atas atau di bawah nilai alfanya? Di atas. Hah? Di atas apa di bawah? Di bawah. Artinya kalau nilainya di bawah apa? Ada hubungan, Masa sih? ada perbedaan. Coba lihat lagi catatannya. Tidak ada. Oh, tidak ada, Pak. Tidak ada perbedaan. Jadi apa? Oh iya, ini lebih Datanya dari tidak 0,05. normal. Ya kan? Datanya itu tidak normal. Oke, kalau misalnya mau lihat gambarnya datanya tidak normal, kita coba analyze lagi, ya kan? Coba kita lihat di analyze, juga masuk ke deskriptif statistik coba. Terus coba kita lihat ada di situ pp plot enggak? Coba lihat. Ini, Pak. Oke, pp plot. Coba centang tuh. Coba diklik. Oke, terus coba masukkan nilai ujiannya tadi. Oke, distribusinya tetap normal, ya kan? Ini estimasi datanya nggak ada yang berubah. Oke, kita lihat nilai gambarannya, plotnya bagaimana. Oke, coba bisa diperbesar. Oke, nilainya di sini. Kalau ada salah satunya bundaran ini, berarti ini sebenarnya datanya normal sebenarnya. Yang dilihat itu mananya, Pak? Yang dilihat. Ini kan ada garis diagonal, ya kan? Ya. Nah, ini ada garis diagonal dan ada bundaran-bundaran kecil kan? Iya. Bundaran-bundaran kecil ini adalah nilai-nilainya tadi yang telah kita dapatkan tadi. Ini adalah nilai-nilainya tadi. Nah, kalau nilainya bersentuhan dengan garis diagonal ini artinya ada salah satu data yang normal. Oh, ini 1, 2, 4, jadi 5. ada mendekati, jadi istilahnya kita normal datanya. Oh. Ini yang kita melihatnya seperti ini, ya kan? Untuk yang ini, Pak? Untuk itu sama, ya kan? Hasilnya normalitasnya kan. Tapi untuk yang ini nggak ada yang bersentuhan dengan garis. Iya, enggak. Coba di atas tadi. Yang ini ada. Oh iya, sorry, clear. Ini expected-nya, sorry. Ini expected probabilitasnya, ini hanya probabilitasnya, nilai probabilitas yang benar yang ini, sorry. Jadi yang benar yang mana, Pak? Yang di bawah. Oh, yang deviation. Yang deviation-nya. Ini soalnya dilihat ini yang di deviation ini emang nggak ada yang bersentuhan, ini normal. Saya kira di atasnya tadi. Oke, ini.
Jadi udah benar ya. Jadi nilainya Berarti nggak tadi normal. itu nggak Siap. normal katanya. Yang saya baru lihat ini tadi sih, nggak lihat tadi nilai apa? Untuk yang ini itu apa Pak? Ini nilai expected cum itu adalah kumulatif probability-nya. Jadi itu nilai probabilitasnya. Nah, jadi kemungkinan itu sebenarnya dari secara kemungkinan itu dia probabilitas untuk nilai ujiannya. Tapi secara observasinya di bawah untuk normalitasnya tidak ada, dia datanya tidak ada, normal. Nah, tapi ya. kalau secara probabilitas itu dia Kemungkinan. normal kemungkinan. Ini kan hanya kemungkinannya, nilai kemungkinannya kan yang hendak kita apa, nilai kemungkinan kan yang hendak kita butuhkan. Yang Ya. seharusnya kita ambil kan adalah nilai realnya tadi, yang nilai datanya. Ah, ini enggak berhubungan. Ya, seperti ini. Jadi kalau dia tidak berhubungan, pindahnya kemana? Non parametrik. Pindah ke non parametrik. Banting setir. Banting setir. Jadi enggak perlu lagi nunggu homogen, ini enggak perlu. Oh, siap. Langsung aja. Berarti kalau sudah diuji yang normalitas ini, kalau misalnya tidak ada hubungan ya Pak, kayak Ya. yang ini datanya, itu kita nggak usah lanjut ke uji homogenitas, uji dan Ya. lain-lain, jadi langsung ke non parametrik. Non parametrik. Oh, Langsung aja diuji non parametrik di sini sekalian. Nggak ke situ. Coba di datanya Gimana? lagi, coba dilihat datanya lagi. Oke, ini kan datanya kan, coba. Datanya. Langsung aja diuji pakai analyze, ya kan, langsung diuji di sini. Kan Ya. sudah enggak ini. Langsung pakai mana tadi? Non parametriknya di mana? Non parametric test. Terus masuk ke legasinya, ya kan? Terus ada two independent sample. Masuknya ke situ. Ya kan? Sama aja sebenarnya kalau misalnya masukin kayak bentuknya untuk apa? Urutannya itu. Ya urutannya sama juga sebenarnya. Jadi maksudnya di mana? Ke variable test, nilai ujiannya masuk ke test variable list. Oke, masukkan. Terus metodenya masukkan ke grouping. Terus di define groups. Oke, ada grup 1 dan grup 2, ya kan? Tadi yang kita masukkan ke value-nya tadi itu ada berapa tadi? Ada 2 ya? Iya Pak. Ada 2 metode kan? Iya. Metode apa tadi? Teoritis sama metode praktik, ya kan? Berarti ditulis ini Pak. Berarti kita sudah menuliskan metode teoritis itu di kode 1, ya kan? Jadi iya. grup 1 itu adalah Teori. angka 1. 1. Iya kan kita sudah coding tadi. Iya. Ya, kan? Ya. Oh ini untuk codingnya ya Pak? Iya, Oh, ya kan. Ini terus Pak. grup 2 tadi itu yang apa tadi? Praktik. Iya. Benar. Oke, ya kan praktik. Oke, terus di continue. Iya. Kemudian. Terus tadi di PPT saya sudah kelihatan enggak lawannya uji independentitas itu pakai apa? Pirate. Masa sih? Bentar, Pak. Pakai uji apa? Whitney. Main Whitney. Itu kan sudah ketahuan ada main Whitney di situ. Oh iya ini ya. Tinggal di oke. Kan kelihatan. Ini Pak. Yang dilihat yang mana? Yang dilihat yang ini. Asumsi signifikansi to tell. Yang ini kelihatan. Kan ada kan? Yang itu yang dibaca. Hasilnya 0,000 ya kan? Ini maksudnya apa? Lebih besar apa lebih kecil daripada p-value-nya? Daripada nilai alfanya kita bandingkan. Lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa. Interpretasinya bagaimana? Jadi ada perbedaan antara penggunaan metode teoritis dengan metode praktikum. Jadi ada perbedaan nilai, ya kan, dari dua metode ini, penggunaan metode teoritis sama menggunakan teori praktikum untuk nilai ini. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Atau mungkin ada yang kurang paham? Izin stop share Pak. Oke, monggo silakan. Terima kasih banyak Pak. Izin bertanya Pak. Oke, monggo silakan. Mungkin ini keluar dari topik hari ini ya Pak. Oke, monggo.
saya mau tanya tentang kuesioner baku ya Pak. Kan misal kita ambil dari kuesionernya orang, baik yang udah kayak dari bahasa Inggris maupun yang bahasanya itu mengandung akademik Pak, bahasanya. Lalu kita mau modifikasi bahasanya ke apa ya Pak, yang dari bahasa kita sendiri agar bisa lebih mudah dipahami dengan orang itu, apakah perlu dilakukan uji validitas kembali, Pak? Oke, paham. Gini ya. Ya. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Oke, kita lihat pertanyaannya tadi. Apabila teman-teman sudah dapat salah satu Kuesioner kuesioner yang sudah baku, ya kan? Tapi kalau kuesioner baku kan ada banyak. Jadi Anda hanya ingin mungkin yang ambil beberapa poin pentingnya saja, ya kan ceritanya kan? Hanya mungkin Anda mau translatekan. Tapi di dalam proses translate-nya tadi tersebut itu ada kalimat atau mungkin ada pertanyaan yang Anda tambahkan atau tidak ada yang mau ditambahkan. Izin Pak, kalau seumpama di mix dengan pertanyaan yang kita tambahkan, bagaimana Pak? Kalau misalnya ada pertanyaan yang Anda tambahkan, berarti sudah nggak valid, itu harus diuji validitas lagi. Kalau sudah ada penambahan dari tapi yang Anda mixkan itu dari kuesioner yang mana, sudah baku juga atau mungkin yang Anda buat atau teman-teman buat? Izin Pak, yang dari baku dulu. Kalau misal baku saja tanpa ditambahin sama pertanyaan kita sendiri, apakah perlu diuji validitas lagi? Kalau ngambilnya yang dari baku saja, ya kan, contoh mungkin ada misalnya di dalam kuesioner baku itu ada 20 pertanyaan, ya kan di dalam kuesioner. Terus yang Anda butuhkan itu hanya 10 aja dari pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tersebut. Ya kan? Anda ngambil 10-nya. Itu nggak apa-apa untuk mengambilnya, nggak jadi masalah. Tidak perlu untuk diuji validitas. Tapi kalau di sini yang 10 tadi yang Anda ngambil, ya kan, telah Anda ambil terus Anda tambahkan 5 pertanyaan dari luar, ya kan, Anda masukkan atau Anda mixkan pertanyaan dari luar, baik itu dari baku ya ataupun juga yang Anda buat sendiri, itu sudah tidak valid namanya. Kalau sudah ada perpaduan keduanya tadi, itu sudah tidak baku gitu. Izin Pak. Monggo. Izin Pak, berarti kalau kita mengotak-ngatik kata-katanya, meskipun mengotak-ngatik kata-katanya dengan tujuan untuk responden agar bisa menerima, tetapi tidak menambah pertanyaan lagi, berarti tidak perlu uji validitas lagi ya Pak? Oke, Kebenarannya. bagus ya. Oke, misalnya dari 10 tadi, ini kan sifatnya dia berbahasa Inggris, ya kan? Anda ingin melihat atau Anda ingin merubah redaksinya sesuai dengan penelitiannya kan? Itu nggak apa-apa, itu tetap valid. Asal dengan ditambahkan dengan kuesionernya. Tapi dengan cara ini ya, biasanya kalau di dalam kuesioner luar atau misalnya yang kuesioner yang sudah standar dari aku, ya kan itu kan berbahasa Inggris, ya kan? Tinggal yang Anda menambahkan itu yang mungkin kalau misalnya respondennya itu adalah ibu-ibu, mungkin Anda tambahkan ibu-ibu, ya kan, atau begitu kan? Nah, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau yang dimaksud ini merubah substansinya atau merubah makna daripada yang ada di dalam tadi, itu diuji validitas lagi. Tapi kalau dalam proses translate-nya atau penggunaan subjeknya, ya kan, itu juga harus diperhatikan lagi. Kalau kuesionernya itu adalah ditujukan kepada orang dewasa, adult, ya kan, atau dewasa, itu mau diterapkan ke kuesioner untuk anak-anak, itu harus dipikirkan lagi atau dikondisikan ulang lagi. Apa penggunaan kuesioner saya ini sudah tepat apa belum? Karena otomatis ini pasti berbeda antara kuesioner yang ada diperuntukkan untuk anak-anak sama diperuntukkan untuk orang dewasa, pasti kan ada perbedaan.
Seperti itu. Jadi harus diperhatikan lagi subjeknya tadi seperti itu. Lihat pada penggunaannya, ya kan. Tapi kalau mungkin sesama orang dewasa, it's okay, nggak jadi masalah. Seperti itu. Harus memang disesuaikan dengan subjek penelitiannya lagi untuk penggunaannya seperti itu. Kan pasti berbeda antara Anda melihat atau Anda mengukur tingkat stres orang dewasa dengan tingkat stres pada anak-anak. Kan pasti berbeda pengukurannya. Sama nggak pengukurannya? Beda. Pasti kan ada kuesioner untuk mengukur daripada ada beberapa poin-poin pertanyaan pada orang tua sama pada anak-anak atau remaja kan berbeda poinnya. Jadi kita nggak bisa sama ratakan seperti itu. Siap, terima kasih Pak atas sarannya. Jadi harus dilihat lagi ya untuk subjeknya seperti itu. Siap. Oke, ada lagi ya kan? Oke, ada lagi teman-teman sekalian? Tidak, Pak. Ada ya. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai hari ini ya. Mungkin untuk tugasnya saya coba akan berikan salah satu data untuk dianalisis, ya kan? Seperti itu. Terus dituliskan sama IPT-nya. Saya akan kirimkan dulu untuk ya. Di sini ada di sini wait. Oke, saya coba kirimnya datanya ya. Di kolom chat. Ini mungkin bisa di trial di rumah ya kan untuk contoh untuk teman-teman untuk tugas. Oke, data latihan ANOVA. Oke, ini mungkin bisa dikerjakan ketika teman-teman ingin praktek di rumah ya kan. Untuk referensinya mungkin sudah banyak ya referensinya mungkin Anda bisa referensinya dicari-cari di internet atau di mana atau mungkin dari buku ya kan atau dari internet kan banyak tersedia seperti itu. Nanti tugasnya dikumpulkan. Oke. Kapan sih dapat pertemuan lagi berikutnya? Mohon izin bertanya. Oke, monggo silakan. Berarti nanti kan kita trial sendiri ya, Pak. Untuk step-stepnya tuh sama kayak tadi ya, Pak. Tapi tinggal disesuaikan ANOVA atau persen gitu. Ya, seperti itu. Oh, siap. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Pak, tugasnya dikumpulkan kapan? Pertemuan kita sampai hari ini terakhir ya, atau mungkin ada pertemuan lagi? Nggak ada lagi ya? Sebentar Pak, saya lihat RPS-nya. Oke, lihat dulu ya. Ini ada praktikumnya nggak? Ada jam praktikumnya nggak? Nggak ada ya? Siap ada Pak. Ada. Pukul jam berapa? Kapan? 9.40 sampai dengan 11.20. Kapan itu? Besok? Atau Siap hari Rabu Pak. hari Rabu? Oh, Rabu Siap. ini ya? Ya, siap Udah hari kepake ini Pak. berarti ya? Oke, kalau gitu nanti tugasnya dikumpulkan aja ya, kalau gitu ya. Nanti dikumpulkan by email atau by Google Classroom aja, jadi dikumpulkan untuk tugasnya. Oke, itu aja sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah, Pak. Oke ya.
Oke, kalau nggak ada, saya akhiri pada pertemuan kita pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Uh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya izin ya, thank you.